Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan Ramulang. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia seperti saya di sini. Insya Allah selalu sehat dan insya Allah selalu bahagia. Karena saya tahu apa yang bisa membahagiakan buat saya yaitu yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi setiap orang pada dasarnya punya cara masing-masing untuk berbahagia. Saya terbiasa berbahagia dengan hal-hal yang ada di hadapan saya, hal-hal yang mungkin sederhana ya, karena memang adanya itu. Mau bermewah-mewah, apa yang mau dipakai mewah nggak ada ya. Ayo makan makan makan, buka puasa sekarang. Nasi nasi sedikit, sedikit nasi ya, segini saja. Hangat ini nasi hangat. Mak masak lodeh kubis, gobis ya, orang Kampung menyebutnya gobis. Ini kubis dicampur apa ini, tahu yang diiris-iris digoreng, enak iki. Ini wis enak ya, lumrah ya, begini ya. Sedikit saja ditambah ini tadi saya beli martabak telur buat lauk saja, enak. Nah sudah tahu. Dan stok rempeyek kemarin masih ada beberapa bungkus, dan malam ini juga saya pakai untuk teman kubis, untuk kremes-kremesnya. Orang kampung tuh kalau makan nggak pakai kremes-kremes begini rasanya kurang lengkap. Bisa kerupuk, bisa rempeyek. Bukan hanya orang kampung ya, banyak orang sih sebenarnya yang merasa akan jadi lebih lengkap kalau ada kerupuk atau rempeyek. Pokoknya kalau kriuk-kriukin dulu ya. Bahkan akhirnya kacang atom Shanghai itu juga bisa dipakai untuk kriuk-kriuknya. Wes mangan saiki kakak ngomong ya. Ayo berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu piring penuh, sedikit nasi, sedikit sayur, ditambah lauk ini akhirnya jadi penuh. Biar nanti ketika ada cemilan-cemilan datang tidak sampai bikin perut jadi penuh sesak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ketika beli martabak, kebetulan yang jual adalah murid saya. Satu sudah lulus beberapa tahun yang lalu, yang satu lagi sekarang masih kelas 12, sebentar lagi lulus. Apa kesan pertama yang muncul dalam diri saya ketika melihat mereka? Bangga, seneng, salut. Terus pokoknya acung jempol lah buat mereka. Dan siapapun yang mau bergerak selagi masih ada waktu luang ya, sekolah kan pagi sampai siang hari, ketika sore kan waktunya luang banget. Dan mereka sadar, terutama yang sekarang masih sekolah, sadar bahwa memanfaatkan waktu luang bukan sekadar belajar, tapi juga ada penghasilan di situ. Biar sekaligus tahu bahwa menikmati uang, menikmati apapun dari hasil jeripaya sendiri itu ternyata jadi sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat bermakna. Itu sudah saya rasakan sejak sekian puluh tahun yang lalu, dan sekarang anak saya itu dan anak-anak yang lain juga yang turut bergerak, turut berjuang, mereka juga bisa menikmati cerita-cerita tentang betapa ajaibnya betapa ajaibnya penghasilan sendiri dibanding menikmati banyak hal dari orang tua yang tinggal minta aja, Pak, Bu, Mama, Papa, saya butuh ini, udah gelodak muncullah duit. Tapi dari hasil jeripaya sendiri yang dicapai dengan kerja keras, panas-panas, hujan-hujan, dingin, atau kalau yang jualan mungkin ada saat tidak laku cuma sedikit, laku laris, ada kesan masing-masing yang menumbuhkan perasaan berbeda. Kalau yang minta dari orang tua kan dia nggak tahu prosesnya seperti apa, tahu-tahu Pak, Bu, Mama, Papa minta dong buat beli ini, buat beli itu gitu. Makanya sering
di kelas itu saya sarankan, nah kalau kamu punya waktu luang, kalian punya waktu luang, ya ada baiknya lah tidak usah menyanyiakan waktu itu daripada hanya untuk tiduran, rebahan, laya-laya nggak jelas, main game saja dari pagi sampai pagi lagi. Ya kurang bermakna. Bagaimana kalau kalian berkeputusan untuk ya saya mau mencoba bergerak, mencoba memasuki dunia yang sebelumnya mungkin belum pernah dimasuki, dunia kerja. Seperti apa rasanya? Seperti apa jungkir baliknya? Oh mungkin ini yang dirasakan oleh bapak ibu saya ketika bekerja gitu ya. Seperti itu. Jadi kesadaran-kesadaran itu akan muncul seiring dengan perjalanan waktu memasuki dunia kerja. Kalau tidak segera mencicipkan, tidak ada gambaran di dalam otak, di dalam kepala, dunia kerja itu seperti apa sih? Begitu. Jadi saya tadi kan nggak sengaja, nggak tahu, bukan nggak sengaja, bersengaja sih mau ke kiosnya, tapi tidak tahu kalau yang jual ternyata adalah murid saya. Jadi begitu tahu langsung takjub, wow. Anaknya sih masih seperti malu-malu gitu, tapi nggak usah, kenapa harus malu? Itu sesuatu yang luar biasa. Dulu saya juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, masa-masa harus mendorong gerobak ke sana ke sini, atau jualan di depan rumah. Dan itu semuanya saya nikmati, tidak ada satu hal pun yang membuat saya harus merasa gentar, merasa malu, merasa bagaimana, enggak. Saya malah boleh berbangga diri karena punya penghasilan, walaupun tidak banyak, yang penting uang jajan lah bisa didapat sendiri dari kerja keras sendiri, tidak selalu harus minta. Begitu. Satu orang sudah 1 tahun tadi, satu orang lagi baru 1 bulan. Rentang waktunya berbeda. Saya kan yang sudah merasakan bekerja 1 tahun itu sudah banyak tahu bagaimana suka dukanya ketika berjualan. Dan ya 1 bulan baru belajar, nggak apa-apa, yang penting ada dorongan dalam dirinya untuk memulai. Segera bergerak itu segera, jangan tunda lagi, jangan ditahan-tahan lagi dengan hambatan perasaan ini itu. Coba dulu, coba saja. Tidak perlu ada rasa gengsi. Apa sih gengsi itu? Apa sih? Nggak jelas gitu ya. Kalau dilihat pacarnya mungkin malu, kenapa harus malu? Kalau merasa malu punya pacar lagi jualan ini itu ya putusin saja, berarti itu bukan pacar yang berkualitas. Pacar yang berkualitas pasti akan mendukung segala hal positif yang dilakukan oleh pasangannya. Sederhana itu. Untuk anak-anakku yang masih belum tergerak, benar-benar segera ada gerakan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya untuk bisa memulai. Apalagi sekarang sudah waktunya luang, ujian terakhir hari Selasa kemarin. Jadi mulai Rabu itu sudah longgar banget. Selama bulan puasa ini paling hanya diisi dengan kegiatan pondok Ramadan, itu pun bergiliran, tidak setiap hari. Otomatis ya seperti libur, seperti sudah libur, tidak ada aktivitas pembelajaran lagi, dan tinggal berhitung saja apakah mau terus-menerus menggunakan waktu itu untuk leha-leha saja, untuk rebah-rebahan saja, ataukah mau menggunakan waktu itu untuk kegiatan yang lebih bermakna. Bergantung pada pilihan masing-masing sih, dan tidak ada maksud menyalahkan. Seandainya mungkin masih ingin rebah-rebahan gitu ya, silakan. Saya sempat bilang kemarin bahwa mungkin ada di antara mereka yang masih ingin istirahat dulu lah setelah berpusing-pusing selama sekian tahun ya, mulai dari sekolah PAUD, TK, terus kemudian SD, SMP, SMA, udah berapa belas tahun. Itu mungkin yang membuat mereka jadi ingin menikmati sejenak waktu benar-benar senggang untuk tidak berurusan dengan pelajaran-pelajaran ABCD dan seterusnya. Ya sudah, cukup itu saja. Saya selalu mendukung sepenuhnya untuk anak-anakku yang kebetulan mungkin menonton video ini. Saya selalu mendukung sepenuhnya 100% untuk upaya apapun yang kalian lakukan dalam melewatkan waktu
memanfaatkan waktu luang dari kegiatan-kegiatan yang bermakna apapun itu, sambil belajar untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, dunia kerja atau apapun itulah setelah lulus SMA. Ya, tetap semangat, tetap berjuang, jangan kendor, jangan menyerah, jangan mau cari santai saja, karena bagaimanapun hidup kalian harus diperjuangkan. Tidak mungkin seterusnya kalian bergantung kepada orang tua. Itu sering saya nyatakan. Jangan sampai punya pikiran untuk orang tua saya sudah kaya raya, sudahlah saya nyantai-nyantai saja. Tidak, harta bisa habis. Tapi ketika kalian menyempatkan waktu untuk bisa belajar tentang bagaimana bekerja, bagaimana berbisnis, ya siapa tahu harta itu akan terus bisa terjaga karena terus ada upaya-upaya berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.